Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 subtema 2 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan ini merupakan bagian kedua yang sebelumnya sudah kita pelajari di pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah properti tarian daerah. Ketiga materi ini akan kita bahas di video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama, gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, di materi ini merupakan bagian kedua yang kita pelajari setelah di pembelajaran 1 sudah kita pelajari juga ya. Dan ini merupakan bagian akhir dari gangguan pada organ pencernaan manusia. Bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Pertama adalah sembelit atau konstipasi. Kondisinya sulit buang air besar atau ya sembelit namanya ya. Kalau sembelit itu berarti susah buang air besar. Penyebabnya cuma satu atau ada banyak. Kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Dan ini sepertinya untuk orang-orang yang nggak doyan makan nih ya. Karena kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya yaitu meningkatkan konsumsi makanan berserat, misalkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanannya tidak hanya makan nasi dan lauk aja, melainkan harus ada sayuran dan buah-buahannya. Banyak minum air putih agar terhindar dari sembelit atau panas dalam, dan berolahraga secara teratur. Dengan cara ini, maka pengobatan yang kita lakukan akan menyembuhkan dari penyakit konstipasi atau sembelit. Kemudian yang kedua adalah wasir. Nah, wasir ini adalah penyakit yang ditandai dengan pendarahan setelah buang air besar. Nah, kita mudah-mudahan bisa terhindar ya dari penyakit wasir, karena dari penyakit wasir ini menyebabkan kita ketika duduk itu merasa tidak nyaman. Penyebabnya adalah kurang mengonsumsi makanan kaya serat, sembelit berkepanjangan. Jadi sembelitnya awalnya didiamkan saja, merasa masa bodoh, akhirnya timbullah wasir. Dan mengejan berlebihan saat buang air besar. Mengejan itu berarti seperti seolah-olah ngeden, bahasa kasarnya ya, ngeden. Lalu pengobatannya yaitu dengan cara pemberian oralit dan minum obat sesuai resep dokter. Jadi kalau kamu, saudara kamu, tetangga kamu, atau keluarga kamu yang memiliki penyakit wasir, maka bisa kamu beritahukan bahwa pengobatannya dengan pemberian oralit dan minum obat sesuai resep dokter. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, wasir yang diderita orang yang bersangkutan dapat sembuh. Ketiga adalah apendisitis atau usus buntu. Nah, ini menyebabkan rasa sakit di bagian perut sebelah kanan bawah. Pembengkakan atau peradangan usus buntu diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Pengobatannya yaitu dengan cara pertama dan harus dilakukan, yaitu operasi pengangkatan usus buntu. Jadi emang harus dioperasi, dipotong ya ususnya yang mengalami buntu ya, karena menyumbat ya proses aliran makanan yang ada pada tubuh kita. Banyak penyebabnya ya. Jadi kalau kamu atau orang lain yang menderita penyakit usus buntu, biasanya karena ini penyakitnya dirasakan di bagian perut sebelah kanan bawah, ketika mengangkat kaki kanan ke atas sedikit pada saat duduk ya, posisi awalnya duduk, kamu angkat kaki kanan sedikit ke atas, itu terasa sakit, maka itu sudah dipastikan bahwa kamu mengalami penyakit usus buntu. Jangan didiamkan saja, langsung periksa ke dokter,
kemudian segeralah menjalani yang namanya operasi agar penyakit yang kamu derita tidak berkepanjangan dan segera langsung terselesaikan. Kemudian yang keempat adalah demam tifoid, adalah penyebab penyakitnya bakteri Salmonella typhi. Gejalanya adalah demam pada sore dan malam hari, sakit kepala di bagian depan, nyeri otot dan pegal-pegal, dan nafsu makan menurun. Nah, ini penyakit demam tifoid. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan sebelum makan. Jadi ini caranya sederhana ya, sama berkaitan dengan penyakit disentri atau diare yang sebelumnya di materi pembelajaran 1 sudah dijelaskan ya, bahwa penyakit yang disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan itu berdampak kepada tubuh kita. Kelima adalah hepatitis, penyakit infeksi virus hati. Nah, virus dapat masuk ke dalam melalui makanan dan minuman. Selain virus, dapat disebabkan juga karena kebiasaan mengonsumsi alkohol berlebihan. Jadi hepatitis penyakitnya bisa jadi disebabkan karena minum alkohol yang berlebihan dan juga obat-obatan dengan dosis tinggi secara berlebihan juga. Jadi alkoholnya berlebihan, kadang minum obat pun berlebihan. Ini menyebabkan hati kita menjadi terinfeksi. Mudah-mudahan dari 5 penyakit ini kita dapat menghindari dan menjauhkan diri dari penyakit ini. Kita lanjutkan ke materi kedua, ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, ini materi kedua, permuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Ciri-ciri iklan media elektronik antara lain. Nah, 1. Disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Jadi bisa di radio, bisa juga di video. Kemudian yang kedua adalah disampaikan dalam waktu singkat. Nah, ini ya. Durasinya singkat karena membutuhkan biaya, semakin lama semakin biaya yang besar ya. Dikeluarkan untuk yang memiliki iklan. Kemudian ketiga, menggunakan bahasa formal atau non formal. Jadi tergantung iklannya jenis apa yang dijual, jenis apa dari barang yang ingin ditawarkan, tergantung kondisinya apa. Menggunakan kalimat yang singkat dan padat, ini yang akhirnya ya kembali kepada waktu yang singkat, karena semakin banyak semakin waktunya pun akan diperoleh banyak pula. Menggunakan intonasi yang tepat, jadi kadang cepat, kadang lambat, kadang kencang, kadang pelan. Ini bagian dari menggugah si penonton yang melihatnya terasa tertarik ya. Kemudian selanjutnya gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Jelas karena dengan bahasa yang mudah dipahami kita akan merasa paham akan iklan yang ditawarkan. Persuasif wajib karena ini berupa ajakan ya, kepada siapa yang melihatnya dapat merasa terajak untuk memiliki menggunakan produk yang ditawarkan. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas karena radio adalah jenis iklan audio, hanya dapat dirasakan dengan cara mendengarkan. Yang terakhir, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Ini biasa-biasanya ya, kalau yang namanya iklan elektronik pasti ada suaranya, pasti ada musik pengiringnya, seperti yang kita bisa saksikan, bisa kita nikmatin di televisi yang kita miliki di rumah. Ciri-ciri ini adalah yang wajib, yang sering yang kita nikmati, kita saksikan di layar televisi atau internet yang kita lihat. Dari sini mudah-mudahan kita sudah tahu mengenal ciri-ciri dari iklan media elektronik. Kita lanjut ke materi yang ketiga, materi terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu properti tarian daerah. Materi yang bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Kita artikan kembali ya, walaupun sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari.
Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Nah, ini pentingnya dari sebuah properti. Menambah keindahan atau estetika. Kenapa? Karena propertinya itu digunakan sebagai media pementasan tari. Nah, ini contoh-contohnya tari yang menggunakan properti. Walaupun semua tari pada dasarnya menggunakan properti yang dibutuhkan. Di sini saya contohkan, misalkan ada tari reog ya. Semua tari membutuhkan properti, tapi di sini nggak semuanya saya cantumkan. Jadi kamu ketika nanti ada soal disesuaikan dengan tariannya apa, kemudian tinggal cari aja propertinya apa. Tari reog asal daerahnya Ponorogo, propertinya adalah topeng reog. Karena ini besar ya topengnya, jadi khusus. Tari kuda lumping, namanya tari kuda lumping, menggunakan properti jaranan. Jaranan itu seperti kuda lumping buatan dari daerah asal Yogyakarta. Kemudian yang tiga, tari jaipong dari Karawang, menggunakan propertinya selendang. Keempat, tari baksa kembang dari Banjar, properti yang digunakan adalah rangkaian bunga. Tari serampang 12 dari Deli Serdang, menggunakan sapu tangan. Kemudian tari merak dari Pasundan, menggunakan mahkota. Dan yang terakhir adalah tari kancet papatai dari Kalimantan, menggunakan mandau, perisai, dan baju perang. Inilah contoh-contoh nama tarian yang ada di Indonesia berikut dengan asal daerahnya dan juga properti yang digunakan. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah paham, sudah dapat membedakan bahwa tarian yang berbeda menggunakan properti yang berbeda pula. Begitu juga dengan asal daerahnya yang nggak sama ya. Masing-masing memiliki asal daerah yang berbeda. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, materi pertama hingga ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut terdiri dari 5 soal, di mana soal-soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dan juga sekaligus hasil karya kamu sendiri, bukan hasil karya kamu meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Ketika kamu sulit menemukan soalnya, ulangilah kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, kamu dapat menemukan jawaban yang kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.